Karena memang tujuan daripada kita mengeluarkan zakat fitri ini adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kekhilafan dan kelalaian yang mereka lakukan selama 1 bulan ini. Namanya puasa kan ada saja kadang gangguannya. Kadang lisan kita nggak terjaga, kadang mata kita yang nggak terjaga, kadang juga pikiran kita nggak terjaga. Khawatirnya ada dosa di situ. Nah, dengan adanya zakat fitri ini menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut sehingga selesainya Ramadan kita mendapatkan pahala secara sempurna berkaitan dengan ibadah siam puasa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat CF sekalian, kita masih lanjutkan lagi tetap dengan Ustadz kita, Ustadz Ashar Khalid bin Saif. Dan alhamdulillah ya kita masih melanjutkan pembahasan tentang zakat. Dan mungkin pembahasan kali ini kita akan lebih banyak ke zakat fitrah ya. Zakat fitrah, Masya Allah. Kita kupas tuntas tadi zakat Baik. ya. Dan sekarang mungkin kita akan bahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah, Gitu ya. Masya Allah. Nah, Baik, Ustadz, mungkin kita awali dulu ya terkait dengan zakat fitrah ya. Ini juga banyak sekali pertanyaan ya dari jamaah maupun sahabat-sahabat kita ya bahwa zakat fitrah ini kan harus disalurkan dalam bentuk makanan pokok, ya kan, makanan pokok. Nah, namun demikian dalam pengumpulan zakat ini kan kita sering dalam bentuk uang. Terus kemudian dari pihak amil atau panitia, karena kan amil kan yang resmi ya, kalau kami di masjid mungkin ini sebagai panitia, itu dibelanjakan jadi bahan pokok. Nah, otomatis ini kan bisa terjadi ada selisih segala macam Ustadz ya. betul. Nah, kira-kira bagaimana nih cara membersihkannya Ustadz? Ya. Jadi biar tidak ada sangkutan-sangkutan zakat yang nyangkut di panitia masjid itu Ustadz. Nah, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Taib, yang pertama yang harus kita pahami berkaitan dengan zakat fitri atau zakat fitrah. Jadi istilah aja ya. Zakat fitri itu kan karena kita mengeluarkannya di waktu Idul Fitri. Ya, itu memang sunnahnya malam takbiran sampai menjelang salat Idul Fitri. Makanya dikatakan zakat itu dengan istilah zakatul fitri. Nah, itu istilah yang ma'ruf itu dari hadis-hadis Nabi SAW. Ada juga yang mengistilahkan dengan istilah zakatul fitrah. Fitrah itu kan suci. Karena memang tujuan daripada kita mengeluarkan zakat fitri ini adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kekhilafan dan kelalaian yang mereka lakukan selama 1 bulan ini. Namanya puasa kan ada saja kadang gangguannya. Kadang lisan kita nggak terjaga, kadang mata kita yang nggak terjaga, kadang juga pikiran kita nggak terjaga. Khawatirnya ada dosa di situ. Nah, dengan adanya zakat fitri ini menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut sehingga selesainya Ramadan kita mendapatkan pahala secara sempurna berkaitan dengan ibadah siam puasa tersebut. Nah, cuma ada poin penting tadi. Kenapa zakat fitri itu atau zakat fitrah ini dikatakan zakat makanan? Karena Rasulullah ya melalui hadis Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, tujuan daripada zakatul fitri ini atau zakat fitrah ini tu'matan lil masakin, untuk memberikan makan kepada golongan fakir dan miskin. Nah, kita kadang sebagai penitia ini semuanya itu kita katakan kita anyomi lah. Ya, mau ngasih beras langsung atau juga lewat fulus juga. Ini teknis. Meskipun kita nanti sebagai amanahnya untuk menjalankan sunnah, pada saat kita memberikan atau mendistribusikan zakat fitri atau zakat fitrah ini kepada fakir miskin, itu memang berwujud makanan pokok, yaitu beras. Nah, mungkin Pak Bin begini aja. Kita persiapkan aja dengan beras. Seperti kita jualan dengan jamaah itu. Ya, kalau yang ingin pakai uang nanti beli beras dari kita. Jadi yang sampai ke fakir miskin tetap makanan pokok. Kenapa? Karena kita masjid ini ingin betul-betul menjalankan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Nah, jadi tinggal hitungannya berapa. Kita ambil beras yang menjadi standar keumuman masyarakat kita itu. Beras apa misalnya kan? Ya, karena tidak bawah banget, tidak atas banget.
Itu kan kita mengambil keumuman masyarakat. Nah, kita masjid nanti jualannya itu yang standar di masyarakat. Misalnya yang seliter sekian misalnya. Nah, itu standarnya seperti itu. Tidak menjadi masalah untuk kita belikan beras dan kita juga sudah menyediakan beras. Artinya seliter sekian. Tinggalkan hitungan zakat fitri itu kan 3,5 liter. Jadi kalau 3,5 liter nilainya sekian, anggaplah 100.000 misalnya. Seperti itu. Nah itu, jadi kembali kepada kepenitiaan, nanti kita mengambil jalan tengahnya, yaitu beras yang standar yang orang bisa makan, yang di bawah ataupun yang di atas. Kelas-kelas tinggi banget seperti itu. Nah, terus kemudian ini Ustadz, penyaluran zakat fitrah ini ya. Kalau waktu kita memungut zakat fitrah ini kan per kepala, per jiwa Ustadz ya. Iya betul. Per 2,5 kilo atau 3,5 liter ya, ya per jiwa. Nah, pada saat kita menyalurkan, apakah ini juga harus dihitung, misalkan ya, satu rumah itu ada berapa jiwa, ataukah bebas kita dalam menyalurkannya? Bagaimana Ustaz? Itu bebas ya. Kembali kepada yang menyalurkan. Artinya tidak mesti harus sekian-sekian. Karena bisa jadi memenuhi, bisa jadi tidak. Ya syukur-syukur kalau misalnya hitungannya seperti itu. Cuma kan kita berasumsi, selain dapat dari kita, juga dapat dari orang lain tuh mereka itu. Jadi insya Allah makanan yang ada pada mereka tersebut ya berlebih lah seperti itu. Tapi ala kulli hal itu kembali kepada kebijakan dari penitia lah. Apa yang akan diputuskan nanti seperti itu. Ya. Nah kalau ini Ustaz, terkait soal zakat fitrah, misalnya di rumah kita nih Pak Bin, itu ada pembantu katakanlah. Betul. Ada orang yang bekerja sama kita, misalnya dia supir atau apapun itu. Nah masalah zakatnya mereka apakah tanggungan kita sebagai kepala keluarga atau mereka berzakat fitrah sendiri Ustaz? Ada asal dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu pembantunya dibayarkan zakat fitri oleh beliau. Jadi kesimpulannya kata para ulama, beliau membawakan hadis Nabi SAW bahwasanya orang yang kita tanggung itu siapapun, istri, anak kita, bisa jadi pembantu yang di rumah kita tersebut. Karena rata-rata mereka makan di kita selama setahun penuh. Ya sebelum dia pulang kampung kan seperti itu. Nah jadi secara langsung kita menanggung dia, maka kita bayarkanlah zakat fitri atau zakat fitrah mereka tersebut seperti itu. Nah, orang yang menjadi bawahan kita yang hari-hari makan bersama kita seperti yang pembantu, bareng sama kita semua ya kita bareng sama tanggung, kita seperti itu. Adapun yang kerja dengan kita misalnya di perusahaan, ya itu enggak, itu bukan orang kita tanggung. Tapi yang ada di rumah kita itulah yang kita tanggung, itulah yang kita bayarkan zakat fitrahnya. Wallahu a'lam. Sebagaimana itu dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, kalau zakat itu double fitrah, double apa Ustaz ya? Misalkan nggak ada masalah. Pembantu saya bayari tapi dia nggak tahu, dia bayar sendiri juga. Nggak ada masalah seperti itu. Masya Allah. Ya. Artinya itu yang kita lihat kan terjadi seperti itu. Karena takutnya kita sama Allah, kita bayarkan mereka. Ternyata ketika pulang kampung mereka bayar juga kan seperti itu. Nah 3,5 liter juga itu kan hitungan ya minimal. Jadi kalau Pak Piki misalnya pingin 1 kuintal, monggo, ahlan wa sahlan seperti itu loh. Iya, itu kan 3,5 liter itu batas minimal. Jangan kurang dari itu loh, kan seperti itu maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lebih, alhamdulillah kan. Makanya yang nyumbang atau yang bayar zakat fitrahnya 1 kuintal, 2 kuintal, terima aja. Ya, artinya kita salurkan. Ya, kita nggak perlu lagi nanya berapa keluarga nih Pak, kan seperti itu. Nah, jadi mirip-mirip sama kurban Ustaz ya. Lah iya, kan sama sapi kurban itu minimal 7, tapi 1 orang 1 sapi juga bisa boleh. Bisa boleh, nggak ada masalah seperti itu. Nah, tapi Ustaz, terkait waktu nih Ustaz, untuk waktu pemberian zakat fitrah ini Ustaz, itu yang paling bagus kan pada saat malam takbiran sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu hukum sunnahnya. Cuma hukum bolehnya itu kan 3 hari sebelum Idul Fitri sudahlah kita salurkan. Saran saya, karena kita punya keluarga, punya anak istri, kita juga sibuk malam takbiran itu. Alangkah baiknya kita kepenitian itu sudah punya kesepakatan 3 hari sebelum Idul Fitri sudah kita salurkan supaya kita enak dan terbebas juga dari amanah ini. Belum lagi kita kan ngadakan sholat Idul Fitri di sini kita disibukkan dengan itu nanti. Betul. Nah, tapi kita pengumuman sama jamaah dari malam pertama Ramadan sudah. Kita siap menyalurkan, tapi kita menyalurkannya 3 hari sebelum Idul Fitri. Tapi sekarang sudah kita kolek nih dana-dana zakat itu, zakat fitrah itu. Bukan apa-apa, jangan sampai nanti malam takbiran ada yang datang, karena kita repot, kita nggak bisa menjalankan itu amanah nantinya. Kita mengumpulkan saja, tetap penyalurannya itu di hari yang sunnah, yang sudah dibolehkan, yaitu 3 hari sebelum Idul Fitri kan seperti itu. 3 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Hadis Abdullah bin Umar itu
Ada yang mengatakan 3 hari sebelum Idul Fitri. Yang lain 2 hari sebelum Idul Fitri. Nah, artinya 3 hari sebelum Idul Fitri pun juga dibolehkan. Meskipun yang afdol itu malam takbiran. Nah, asumsi kita juga nih Pak. Ya, kalau malam takbiran dia bisa masak apa Pak? Iya. Kita beras ya. Iya. Oke, paling nasi. Oke lah. Ciri khas kita ketupat nih ada gitu kan. Kalau 3 hari sebelum Idul Fitri kita sudah kasih, mereka bisa bikin ketupat itu, beras itu kan lebih enak, lebih ajib buat mereka seperti itu. Ini yang kita harus pikirkan juga. Yang kedua, subhanallah kalau beras juga yang kita kasih, subhanallah artinya masih berlebih. Lusanya bisa dia makan, setelahnya lagi bisa dia makan, kan seperti itu. Nah jadi kalau kita malam takbiran itu kapan makannya? Mungkin kalau yang sifatnya maaf ya, kalau yang makanan pokoknya kurma, ya kalau zaman dulu itu mungkin bisa langsung disuguhkan itu. Atau anggur kering gitu Ustaz ya? Anggur kering. Kalau zaman dulu kan kurma ya, kurma seperti itu. Intinya kan makanan, intinya makanan pokok. Kalau zaman dulu zabib, kismis, ada kurma, ada ekten ke susu yang kering itu kayak yogurt begitu, ya kan? Yang asam itu. Kemudian rus juga ada disebutkan tentang beras itu. Nah kita kebetulan makan pokok beras. Nah jadi ini untuk memudahkan buat penitia, sekaligus juga memudahkan buat mereka yang dapat itu mustahik itu. Jadi mereka mau masak apa nih? Mau bikin lontong atau ketupat atau bikin nasi biasa, terserah deh. Ya kan? Tapi kalau misalnya malam takbiran bagus kalau bisa kan seperti itu. Cuma kata-kata kita give up lah, apalagi penitia. Pak Bin bilang, aduh, Anda mau pulang kampung nih gimana ya kan ini? Ya terlepas nanti ada larangan atau tidak ya kan seperti itu. Nah, antum lagi ya Allah, abah Ana manggil Ana kan seperti itu. Nah, jadi kita harus juga apa istilahnya sesuatu kemudahan itu kita ambil lah. Ya kesian Pak Joko nanti kan malam takbiran dia datang ke sini kan kesian juga siapa? Iya. Nah, siapa pengurus Pak ini? Pak Butut juga. Pak Edi juga kesian kan seperti itu. Dia punya anak, punya istri kan. Nah, ini untuk memudahkan kita. Jadi kita secara dalil kita sudah jalankan, secara hukum Islam alhamdulillah, sekaligus untuk kemudahan buat masyarakat juga kita dapatkan itu. Dan mustahiknya pasti senang lah kalau dari awal sudah kita kasih. Dan kita tidak melanggar syariat ya. Yang tidak boleh itu dari awal sudah bayar. Maksudnya kita sudah menyalurkan gitu. Mengolek dana nggak ada masalah dari awal. Tapi menyalurkan itu jangan dari awal. Kan ada sebelum waktu tahun lalu itu. Ada ustadz-ustadz yang ngasih tahu sebelum Ramadan sudah kasihkan zakat fitrah. Oh ini nggak tepat. Udah habis kan. Alangkah baiknya kita bilang antum banyak sedekah aja. Ramadan bagus bersedekah. Belikan beras, belikan kurma, belikan kebutuhan rumah tangganya, minyak goreng dan lain sebagainya kan seperti itu. Tapi kalau zakat fitri ya khusus kita katakan waktu bolehnya 3 hari sebelum Id, kemudian waktu sunnahnya yang abdolnya malam takbiran sampai menjelang ya salat Idul Fitri. Wallahu a'lam. Kalau penerima zakat dia hukumnya boleh Ustadz, dia misalnya dia terima bahan pokok dijual kembali dia. Boleh. Mungkin buat beli lauknya punya gitu. Hak. Punya hak. Buat beli rendang itu Pak ya. Masih daging lagi. Enggak ada masalah. Itu kan sudah menjadi hak milik dia. Dia merasa berlebihan di rumahnya sampai seperti toko beras. Banyak banget ya. Oke, enggak ada masalah kan seperti itu. Nah, luar biasa sekali ya Pak Sigi. Masya Allah Pak Bin ya. Jadi ini kita semakin cerah ini masalah zakat ini ya. Jadi ternyata zakat ini fikihnya pun juga tidak kaku ini, karena juga bisa disalurkan menjadi sesuatu yang produktif, ya kan? Walaupun dari 8 golongan penerima zakat tadi, ini tidak harus selalu diserahkan secara konsumtif. Kita juga bisa serahkan secara produktif, ya. Ini artinya juga untuk membiayai sekolah pun bisa, Ustadz ya. Ya kalau zakat mal ya. Zakat mal. Bukan zakat fitrah, zakat mal. Zakat mal ya. Kita punya anak asuh misalnya, daripada kita capek bayar tiap bulan, kita bilang aja sama sekolahnya atau pondok pesantrennya setahunan dari uang zakat. Karena kan dia kategorinya fakir miskin. Gak mungkin kita orang kaya kita sekolahkan kan, gak mungkin. Abahnya sombong dong, ya kan seperti itu. Nah, abahnya malu lah maksud saya kan seperti itu. Nah jadi karena dia fakir miskin kita sekolahkan seperti itu. Nah kadang ada juga nih sekedar tambahan, bukan maksudnya saya gitu kan seperti itu. Ada ustadz kadang butuh kitab-kitab, tapi dia nggak bisa beli. Mushaf Quran. Kalau mushaf Quran kan banyak lah gratisan kan seperti itu. Ini kitab-kitab yang besar yang 20 jilid, 40 jilid bahkan lebih daripada itu. Kadang karena dia nggak ada uang untuk beli kan kadang kesian. Boleh antum belikan kitab itu dari uang zakat. Boleh kasihkan. Maksudnya fisabilillah itu. Nah seperti itu.
Wah, Jadi luar untuk biasa. talabul ilm ya, ada ustadz yang pengen sekolah lagi, kemudian nggak punya dana. Oh, boleh Ustaz ya? Oh, boleh kan seperti itu dari uang iya. zakat masuknya Pengen bisa. Saya berangkat Utsaimin termasuk keluar yang gitu. membolehkan itu. Saya Muhammad Saleh Utsaimin membolehkan itu. Jadi menyekolahkan orang, talabatul ilm, membantu mereka baik dalam masalah sekolahannya ataupun tempat tinggalnya, boleh diambilkan dari uang zakat seperti itu. Nah, Masya Allah. sebenarnya sesuatu yang fleksibel gitu loh. Jadi yang terlarang kita tinggalkan, yang masih dimubahkan, dibolehkan kita ambil. Jangan terlalu kekakuan itu selalu ada harus begini, harus begini. Apalagi kita ini kan subhanallah nggak cukup dakwahnya di masjid doang. Betul. Kita harus keluar ini. Jannatul Firdaus tidak akan sekedar di Bekasi nanti gitu kan. Mungkin ada di tempat lain, ternyata dia tersebut bikin tahfidz di tempat lain. Masya Allah. Karena di sini nggak mungkin yang jual rumah, Pak. Gitu loh, ya kan? Iya. Kena penuhnya uang zakat tadi ke kita, din amanah ini harus diselesaikan. Kita buka tempat lain misalnya, tetap namanya Jannatul Firdaus juga kan, seperti itu. Cabang yang mana? Yang Bekasi kan, seperti itu. Nah, Terus kemudian cara kita pembayaran zakat kita, Ustadz ya. ya, Karena juga kayak kemarin tahun lalu itu pandemi itu kan semua lewat transfer, Ustadz. betul. Tapi insya Allah untuk tahun ini nanti kita ada counter gitu ya, ada counter buka ini. Itu tetap secara hukumnya sama-sama sah, Ustadz ya. Sama sah itu kan teknis doang, Pak. Ya, walaupun Daripada tidak- orang datang ke sini, Pak, repot lagi kita transfer iya. aja deh. Antum punya nomor rekening. Sekarang yang mustahik zakat punya nomor rekening, Pak. Iya. Iya, punya handphone aja punya Iya, kan iya. seperti itu. Iya. Otomatis dia punya nomor rekening, daripada kita repot, Pak. Iya, iya. Antum sambil di rumah bisa kerja itu. Daripada kita harus datang, harus foto-foto dulu dengan dia kan seperti. Iya, iya. Kalau ini lebih jelas lagi. Buktinya ada nih, saya transfer sekian. Jelas kan? Iya, iya. Menurut saya sih apa yang baik dari tahun lalu itu jangan ditinggal tahun sekarang ini. Iya. Dan itu memudahkan kita. Seperti itu. Iya. Sudah nggak perlu yang kayak zaman dulu kan sampai ada yang Iya, berdesak-desakan. Ustaz. Sekarang dengan adanya nomor rekening itu bagus lah. Jadi lebih mudah. Dan itu Ustaz, juga ya? menjaga protokol kesehatan, Pak. Ya kan? Iya. Kita jangan sampai nanti pihak berwajib datang ke sini gara-gara kita bagi zakat nih kan seperti itu. Ya maksud saya udahlah yang zaman dulu itu yang sekarang sudah baik itu kita jalankan aja kan. Insya Allah ya Allah Maha tahu tentang apa yang kita niatkan dan itu memudahkan kita untuk masalah teknis ini. Kadang kita maaf Pak, datang ke rumah, datang ke masjid juga sebagian orang ada yang nggak suka, Pak. Dengan repotkan. Udah anak minta nomor rekeningnya aja kan seperti itu. Nah, jadi kita salurkan. Ada orang-orang kaya yang seperti itu nggak mau didatangin di rumahnya. Nah, kita mafhum lah seperti itu ya kan. Nah, dia sudah mengisyaratkan minta nomor rekening, ya kita kasih aja nomor rekeningnya kan seperti itu. Tinggal kita yang sebagai penitia ini menyalurkan juga lewat rekening yang ada itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan mereka semua punya nomor rekening. Masalahnya tidak semua tuh yang punya kan seperti itu. Nah, Jadi kecuali Jannatul Firdaus artinya mengakomodasi atau apalah kita katakan untuk membuatkan rekening buat mereka yang fakir miskin ini kan seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Jadi bisa lewat, yang penting niat di hati. Oh iya. Tepat dulu niatnya. Betul. Penting. Nah, kebetulan Pak Bin. Jadi Nah, masjid apalagi yang di daerah, Pak. Apalagi yang di luar negeri. Kita rata-rata kan sebagai orang daerah, pasti kita nggak melupakan daerah kita, Pak. Iya. Ketika ada yang nitip nomor rekening, ketika nitip zakat, Iya. kita pengen nyalurkan zakat itu ke daerah kita, pasti dong ada di hati itu nggak bisa didustai itu, ya kan? Pasti kita pengen menyalurkan ke daerah juga. Iya. Pasti kita pengen menyalurkan ke keluarga kita juga. Iya. Kita sekarang tahun ini nggak bisa pulang, kan dengan terjadinya seperti ini misalnya, ya kan? Mudah-mudahan segera diangkat deh oleh Allah Jalla wa'ala. Ingin pulang kampung, tapi kita ya sudahlah, ini kondisi yang ada lah sifatnya seperti itu. Nah, kita salurkan uang zakat kita lewat rekening tersebut, ya kan? Nah, orang kan nggak perlunya waktu Id. Mungkin sekarang ini sudah mulai itu penyaluran itu kan seperti itu. Cuma memang kebiasaan semua masjid. Penyaluran pasti malam takbiran atau 2 hari. Kenapa harus begitu kalau zakat mal? Kalau zakat fitrah mungkin oke lah. Nah, zakat fitrah udahlah kita sepakat misalnya 3 hari sebelum Id. Di situ juga kita sisipkan zakat malnya. Wallahu a'lam. Nah, kebetulan Pak Bin nih di masjid kita tercinta ini, insya Allah akan ada penerimaan untuk zakat. Mulai dari zakat fitrah, zakat mal ya, insya Allah. Nanti mungkin info lebih lanjutnya bisa di bawah sini kali Pak. Nanti ditulisin ya, ditulisin nomor rekening sama nomor kontak untuk siapa, untuk mana hubunginnya. Masya Allah. Jadi inilah pentingnya kita bertanya dengan yang ahli. Masya Allah, Pak. Jadi terbuka semua apa yang kita bingungin dari kemarin tuh ya, Pak Bin ya. Masya Allah ya. Mulai kecil kita bingungnya. Masya Allah, Masya Allah. Sudah Mas zakat mal gitu Ustaz ya kita. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, insya Allah. Allah. Mudah-mudahan kita
dianugerahkan oleh Amin. Allah Jalla wa Ala, Amin. Amin, Insyaallah, amin, Ustaz. kekayaan yang datang dari Allah Jalla wa Ala, sehingga Amin. kita semua bisa berzakat. Amin. Insya- Dan na'udzubillah sampai mustahikuz zakat, ya kan? Orang itu kadang suka betul ya menerima zakat itu. Iya. Iya. Padahal itu kan kotoran harta manusia. Iya. Kita pingin kita yang berzakat gitu loh, Betul, ya Ustaz, kan? betul. Subhanallah, na'udzubillah ya Allah. Mungkin kena keterpaksaan kali ya. Cuma jangan sampai kita kan ada yang kadang sampai seumur hidup begitu, mustahikuz zakat seumur hidup kan nggak enak. Iya. Saya kenapa sampai seumur hidup? Mhm. Ketika menjadi pengurus masjid, ternyata kakeknya dulu, ternyata anaknya, kemudian cucunya tuh menurun, kan kesian begitu. Kenapa? Karena zakatnya konsumtif. Iya. Iya, iya. Kalau produktif kan enak tuh, keluarga itu gimana nih celahnya, kita sekolahkan atau mungkin kita kasih usaha atau kita buatkan usaha dari uang zakat. Iya. Nah mudah-mudahan dari situ mereka mudah-mudahan bisa kaya gitu loh kan, seperti itu Amin, bisa amin. berzakat lah. Kita kan nggak ingin kaum muslimin ini miskin, fakir Pak. Kita ingin kaum muslimin khususnya di negeri kita yang kita cintai ini semuanya pada mabsutin, pada kaya, pada mampu semuanya. Seperti itu, ekonomi bisa dikuasai semuanya kan, seperti itu. Itu kira-kira cita-cita kita seperti itu. Amin. Amin. Nah, Insyaallah. ini modal utama kan seperti itu. Ya, artinya kita membahagiakan orang dengan seperti ini suatu pahala yang besar. Jaminan surga buat kita seperti itu. Wallahu a'lam. Ini kira yang bisa disampaikan ya, cukup kira. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Luar gimana, Pak? biasa ya, tidak sia-sia kita hari ini. Tidak sia-sia, Masya Allah. Penuh ilmu yang bermanfaat, yang sangat-sangat berfaedah, Masya Allah. Tidak cuma kita, juga para sahabat CF kita. Insya Allah, Ya, insya para Allah. sahabat CF juga alhamdulillah ya. Dan jazakumullah khairan Ustadz ya. Barakallahu. Mudah-mudahan ya ini menjadi amal jariah ilmu bermanfaat. Amin. Amin ya Buat rabbal Ustadz, alamin. ya. Dan bagi kita semua dan juga para sahabat CF sekalian, Iya. mudah-mudahan ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita dan juga semangat kita untuk lebih giat untuk berzakat, bersedekah, infak, semangat, ya kan? semangat Lebih semangat bersedekah. lagi, juga wakaf, ya kan? Khususnya di bulan Ramadan. Amin. Betul, Ya, amin, karena insya Allah. kalau saya pernah baca di hadis itu Rasulullah itu dalam bulan Ramadan itu sedekahnya itu lebih kencang dari angin. Betul, Masya Allah. Lebih Masya cepat Allah. dari angin, Masya luar biasa. Ya mudah-mudahan ini saya Mas Vicky ya bisa meneladani apa-apa yang disampaikan Ustaz tadi. Insya Dan Allah, juga insya sahabat CF sekalian ya, marilah ya kita berzakat ya, bisa di mana saja, dan jangan lupa ya bahwa zakat itu adalah kotoran kita ya. Jadi jangan kita simpan kotoran tadi karena akan jadi penyakit ya. Kita bisa salurkan, bisa melalui masjid-masjid, juga Masjid CF pun juga membuka panitia zakat dan juga bisa masjid lainnya. Bahkan bisa disalurkan secara langsung, yang penting adalah kembali pada niatnya. Betul. Saya kira untuk kita kali ini sudah cukup ya. Cukup, Mas Vicky, insya Allah ya. udah, Masya Allah. Dan luar biasa Ustadz. Luar biasa. Ya, luar Satu biasa. lagi mungkin Pak, buat teman-teman sahabat JF yang pengen nyumbang untuk dakwah digital ini, silahkan nanti bisa diinfo di bawah sini ya, Insya Allah untuk bisa menyumbang berupa pakaian untuk kita insya Allah, atau makanan nanti setelah bulan Ramadan. Nanti bisa juga, mungkin ini kita punya juga ya salah satu merchandise dari kita nih, Iya. ada muk Iya. cantik, Masya Allah ya. Nanti bisa kita bagi-bagian kepada sahabat JF insya Allah. Ini namanya muk infak ini. Masya Allah. Jadi berinfak dapat souvenir muk. Masya Allah. Ini ada tulisnya Janatul Firdaus. Ini Masya muk Allah. infak. Ya. Demikian sahabat JF sekalian, kita akhiri untuk acara sore hari ini. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.